Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janar Fitri. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang komponen dan model pengembangan kurikulum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut pandangan lama adalah jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Adapun implikasinya yaitu kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, terus membentuk peserta didik menjadi manusia intelektuatif, terus pengajaran berarti menyampaikan kebudayaan kepada generasi muda, terus yang terakhir yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh ijazah, itu tujuan utamanya. Selanjutnya komponen kurikulum. Adapun komponen kurikulum adalah terdiri dari tujuan, materi, organisasi, atau metode evaluasi. Nah, kemudian apa itu peranan kurikulum? Di sini saya menjelaskan ada 3 poin peranan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan konservatif, yaitu peranan yang memiliki tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua yaitu peranan kritis atau evaluatif. Lembaga pendidikan tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, tetapi juga menilai dan memilih unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Yang poin ketiga yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif ini adalah kurikulum melakukan kegiatan kreativitas dan konstruktif dalam arti menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang di dalam masyarakat. Kemudian fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Yaitu membantu individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara menyeluruh. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum di sini berfungsi mempersiapkan peserta didik agar melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh dan mempersiapkan kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Kemudian fungsi pemilihan, yaitu pemilihan berarti pemberian kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkannya dan yang menarik minat bakatnya. Selanjutnya fungsi diagnostik. Nah, di sini fungsi diagnostik yaitu membantu dan mengarahkan para peserta didik agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya melalui eksplorasi dan prognosa. Selanjutnya dia sendiri yang memperbaiki kelemahan itu dan mengembangkan sendiri kekuatan yang ada. Selanjutnya yaitu pendekatan studi kurikulum. Nah, di sini dibagi menjadi 4 poin, yaitu pendekatan mata pelajaran, pendekatan interdisipliner, terus pendekatan integratif atau pendekatan terpadu, terus yang terakhir yaitu pendekatan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang komponen-komponen dan model perkembangan kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan studi kurikulum, yaitu ada pendekatan mata pelajaran, yang kedua ada pendekatan interdisipliner, yang ketiga ada pendekatan integratif atau pendekatan terpadu, yang
keempat ada pendekatan sistem. Yang selanjutnya ada falsafah dan tujuan kurikulum. Falsafah pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting karena mengandung keyakinan berupa serangkaian cita-cita dan nilai-nilai yang sangat baik menurut pandangan masyarakat. Nah, filsafat pendidikan itu juga memberi petunjuk tentang cara berbuat atau cara bertingkah laku yang baik di dalam masyarakat. Nah, adapun tujuan pendidikan dan tujuan kurikulum, tujuan pendidikan itu adalah tujuan pendidikan yang bersifat umum dan luas yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang lama. Karena tujuan ini adalah tujuan akhir dalam pendidikan. Nah, tujuan nasional merupakan landasan bagi semua tujuan pendidikan dari semua institusi pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal, serta berlaku di seluruh wilayah negara. Nah, yang selanjutnya ada landasan perkembangan kurikulum. Kurikulum itu adalah suatu alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan. Salah satu rumusan mengajukan konsep bahwa kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam studi tentang model perkembangan kurikulum juga terdapat berbagai bentuk organisasi dan prosedur perkembangan. Dalam tulisan yang diuraikan dengan bagian ini, model kurikulum yang diajukan sebagai alternatif dan model perkembangan kurikulum sistematik. Nah, hal ini juga dilandasi oleh pemikiran bahwa model sistemik dianggap dan dinilai sebagai suatu model baru dalam sistem dan prosedur pengembangan kurikulum. Nah, lagi pula, model ini itu lebih cocok dengan kebutuhan dan permintaan Balai Diklat sebagai suatu sistem kurikulum yang lengkap dan utuh, yang memberikan kemudahan tertentu, baik perkembangan kurikulum maupun bagi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang selanjutnya ada model perkembangan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu juga seringkali digunakan dengan menggunakan grafik untuk menggambarkan elemen-elemen kurikulum, hubungan antara elemen, serta proses perkembangan dan implementasi kurikulum. Pada prinsipnya, perkembangan kurikulum itu berkisar pada perkembangan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diimbangkan dengan perkembangan pendidikan. Manusia, di sisi lain itu juga seringkali memiliki keterbatasan dalam kemampuan menerima, menyampaikan, dan mengolah informasi. Karenanya, diperlukan proses perkembangan kurikulum yang akurat dan terseleksi serta memiliki tingkat relevansi yang kuat. Dengan demikian, dalam merealisasikannya diperlukan suatu model perkembangan kurikulum dengan pendekatan yang sesuai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum maupun bagi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang selanjutnya ada model perkembangan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu juga seringkali digunakan dengan menggunakan grafik untuk menggambarkan elemen-elemen kurikulum, hubungan antara elemen, serta proses perkembangan dan implementasi kurikulum. Pada prinsipnya, perkembangan kurikulum itu berkisar pada perkembangan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diimbangkan dengan perkembangan pendidikan. Manusia, di sisi lain itu juga seringkali memiliki keterbatasan dalam kemampuan menerima, menyampaikan, dan mengolah informasi. Karenanya, diperlukan proses perkembangan kurikulum yang akurat dan terseleksi serta memiliki tingkat relevansi yang kuat. Dengan demikian, dalam merealisasikannya diperlukan suatu model perkembangan kurikulum dengan pendekatan yang sesuai.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.